Baik, tapi gambarnya belum muncul nih. Oh, bentar. Belum. Ya, sekarang sudah. Yes. Sehat, Mas? Yes, sehat gimana? Ini di mana? Di rumah. Aku lagi di rumah. Oke. Belum berangkat ya. Ya, Mas masih ingat nggak kita pernah ketemu tuh di HI waktu acara Pram? Yang aku Happy Salma yang Indonesia. Setelah lihat ingat. Ya. Ya, kami yang menulis buku ini, Mas. Pram melawan. Ini. Semacam biografi. Ya. Pram. Kami mengikuti Pram sekitar 5 tahun, Mas. Terbit tahun 2004 ini. Oke. Ya. Baik. Kita langsung ke interview ini, Mas ya. Jadi nanti hasilnya akan di videokan selain teksnya dibuat. Yang pertama kami dapat info ini dari Depidus Malau, kawan lama, bahwa akan ada acara Rhapsody Nusantara yang akan digelar di sekitaran Kaldera Toba. Nah, yang pertama kami mau tanya tentang sejarah ini, Mas, perhelatan ini. Yang pasti kan gagasan mulai ada dan kemudian dieksekusi sejak 2006 ya? Oh, enggak, Rhapsody Nusantaranya, iya. Ya. Tapi kalau soal video online itu dari tahun lalu. Jadi mau yang mana nih? Rhapsody apa yang video online? Mulai dari Rhapsody dulu. Bagaimana gagasannya muncul? Tolong ceritakan, Mas. Rhapsody itu sebetulnya tadinya tuh saya pengen membuat semacam kalau Anda tahu musik klasik Franz Liszt dari Hungaria, dia kan bikin Hungarian Rhapsodies tuh. Nah, itu saya pengen bikin Indonesian Rhapsodies gitu ya. Dari dulu sih. Tapi terus ya belum ada kesempatan dan selalu ada proyek-proyek lain segala macam gitu. Sampai pada 2007 sebetulnya. Itu saya diminta untuk bikin musik untuk konser inaugurasinya Fauzi Bowo untuk jadi gubernur Jakarta. Ya waktu itu saya belum kenal beliau gitu, dan kebetulan saya tahunya Fauzi Bowo itu alumni Canisius juga gitu. Jadi kebetulan. Jadi saya bikinlah satu karya untuk piano dari lagu-lagu daerah Jakarta, Betawi. Dan karena saya emang udah lama pengen bikin semacam Rhapsody Nusantara, saya pikir oh yaudah ini bikin aja Rhapsody Nusantara gitu. Waktu itu belum ada nomornya, walaupun itu officially jadi nomor 1 ya. Jadi Rhapsody Nusantara waktu itu dimainkan di sebenarnya acara konser dan dinner untuk inaugurasinya Pak Fauzi Bowo. Terus banyak pianis yang jadi tertarik, waktu itu di videoin segala macam. Terus saya pikir oh ya ini bisa jadi permulaan dari Rhapsody Nusantara, karya-karya piano solo semacam Hungarian Rhapsodies tapi identitas Indonesia gitu. Jadi ya itu jadi nomor 1. Terus nomor 2 karena saya orang Jawa, waktu itu nggak ada proyek apa-apa, saya bikin aja dari lagu-lagu anak Jawa, Cublak-Cublak Suweng dan lain sebagainya. Ya itu terus itu sampai 2013 saya ketemu Pak Habibie. Pak Habibie yang mengundang saya gitu. Terus dia dengar tentang Rhapsody Nusantara, terus dia bilang, wah Ananda harus bikin nih dari tiap provinsi 1 gitu. Jadi harus bikin 34 gitu. Walaupun Pak Habibie itu pengen, waktu itu undang saya karena beliau pengen saya bikin karya orkes. Jadi karya orkes semacam Rhapsody Nusantara tapi untuk orkes gitu, untuk orkes besar bukan untuk piano, dan berdasarkan lagu-lagu daerah. Dan idenya adalah satu karya orkes, satu simfoni itu dari satu provinsi gitu loh. Yang pertama waktu itu adalah dari Sulawesi Selatan karena beliau kan dari Parepare. Jadi waktu itu simfoni nomor 1 untuk Pak Habibie, tapi dia ngomongin soal Rhapsody Nusantara, itu harus dikembangkan seperti ini gitu. Pokoknya beliau lebih punya ide yang konsep yang lebih jelas lah. Beliau kan orang teknis ya. Kalau saya kan seniman ngaco aja gitu. Pokoknya nomor 1 moodnya lagi apa, nomor 2 moodnya lagi apa gitu. Jadi sejak 2013 Rhapsody Nusantara yang udah nomor 7 waktu itu. Ya udah lebih sistematis gitu. Jadi satu Rhapsodia dari satu provinsi, dan saya nggak bikin dari provinsi lain kalau
dari provinsi yang sama, kalau provinsi yang lain belum saya bikin gitu. Makanya sekarang udah alhamdulillah udah 35. Karena saya ada beberapa provinsi yang lagunya saya suka banyak, jadi saya ulang lagi. Misalnya dari Ambon saya bikin ada Rapsodia dari Goro-Gorone, tapi kemudian ada Rapsodia lain dari Rasa Sayange sama Sarinande misalnya gitu. Itu simfoni kan? Biasanya ada dua nih. Pak Habibie minta simfoni yang untuk orkes, tapi terus beliau komentarin soal Rapsodia Nusantara karena beliau udah denger itu gitu loh. Nah, kalau pilihan lagunya sendiri itu ada kriterianya nggak, Mas? Misalnya daerah Ambon saya mau suka lagu ini atau sesuai kata hati? Sesuai kata hati, makanya. Kecuali ada beberapa commission yang jelas. Misalnya waktu itu saya di commission untuk bikin Rapsodia dari Papua dari Kabupaten Dogiyai gitu. Jadi saya ngambil dari lagu Domido. Terus ini saya diminta untuk Pulau Rote misalnya. Pulau Rote kan Nusa Tenggara Timur ya. Gitu. Jadi saya juga ngambil dari lagu-lagu spesifik dari pulau itu misalnya gitu. Tapi ada nggak komposisi yang diciptakan sendiri, Mas? Itu ciptaan saya sendiri, artinya itu kalau didengerin itu sebenarnya karya piano tapi materialnya dari lagu-lagu daerah gitu. Nah, berarti kan dirajut ya? Bukan sih, ini kayak gini loh, kayak misalnya misalnya rendang. Ya. Itu daging sapinya tuh itu, tapi bumbunya itu dari saya gitu loh. Gitu. Jadi material aja, lagu daerah tuh hanya sebagai material aja, tapi developmentnya dan segala pengembangannya itu dari saya. Jadi kalau warna lokalnya masih terasa nggak atau sudah berubah? Masih. Sama sekali? Saya selalu bukan hanya ngambil lagu daerahnya, tapi juga melihat sistem harmoni, melodi, tangan nada dari daerah tersebut ya. Itu menarik ya Mas ya. Nah, mensosialisasikan musik-musik yang Mas Ananda ciptakan ini lewat apa ya Mas? Apakah CD atau konser rutin atau? Tadinya CD, konser rutin, terus ya itu sebenarnya dimainkan oleh banyak sekali pianis sih jadinya sih Rapsodia Nusantara. Dan kebanyakan dari luar negeri ya. Jadi itu secara nggak langsung itu memperkenalkan lagu-lagu kita luar negeri lewat tangan atau jari-jarinya orang lain gitu. Sampai Argentina, sampai Rusia, sampai Australia, sampai itu bisa dilihat di YouTube, banyak kali pianis itu. Dan sekarang juga lagu-lagu saya vokal dari sastrawan-sastrawan Indonesia misalnya juga dinyanyikan dalam bahasa Indonesia oleh orang Amerika, oleh orang Spanyol segala macam. Jadi gitu. Masih tentang komposisi Mas, kalau dibandingkan dengan hasil gubahan atau ciptaan seperti Pak Jaya Suprana atau Ibu Tri Suci Kamal, seperti apa karya Mas Ananda ini? Mereka kalau Jaya Suprana kan lebih ngepop ya. Itu saya sih lebih tradisinya lebih ke Franz Liszt, Beethoven, Tchaikovsky, segala gitu. Walaupun saya suka lagu pop sih. Trisuci, kalau Trisuci itu dia lebih arrangement, jadi bisa dia lagi-lagi ngomong soal makanan. Kalau lagu-lagu daerahnya Trisuci itu saya anggap seperti steak aja gitu loh. Kadang-kadang well done, kadang-kadang medium rare gitu, tapi steaknya tuh masih kerasa banget. Kalau saya tuh udah kayak rendang ya, pastinya dagingnya ada tapi bumbunya udah lebih banyak lagi gitu. Makanya karya-karya saya lebih panjang sih. Rapsodia Nusantara tuh bisa sampai 10 menit, 15 menit gitu. Mas, ini kalau untuk memperkenalkan ini ke pianis muda, itu kan biasanya lewat festival gitu atau lewat lomba gitu ya. Apakah ada? Atau saya mungkin kurang info ya Mas, ada festival kompetisi Ananda Sukaran Award itu yang menginisiasi dulu Ibu Pi Ali Syahbana 2008. Tapi terus mulai tahun lalu diambil alih oleh Dirjen Kebudayaan oleh Pak Hilmar Farid. Apalagi karena diselenggarakannya online dan
Pak Hilmar Farid pengennya itu benar-benar menjangkau sampai ke pelosok-pelosok ya. Jadi sekarang untuk ikut Ananda Sukarlan Award itu free, gratis, semua orang bisa ikut asal iya. Jadi tujuannya untuk memetakan pianis-pianis klasik di seluruh Nusantara, dan sekarang juga vokalis klasik. Jadi kompetisi tembang puitik Ananda Sukarlan juga, ya itu sih intinya itu. Jadi lebih mementingkan ke yaitu pemetaan dan bukan siapa yang menang. Ya itu juga artinya ada juara 1, juara 2, juara 3 segala macam, tapi lebih ke bagaimana situasi keseluruhan di seluruh Indonesia ya, di dunia musik klasik. Ya, kembali ke konsep itu tadi Mas, Rhapsody Nusantara. Semula seperti diceritakan tadi, diminta oleh Pak Foke, lalu diminta oleh Pak Habibie. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian Mas Ananda menjadi betah untuk menggarap materi yang berasal dari daerah ini? Apa serunya? Karena saya lihat di lagu daerah Indonesia itu mereka punya keunikan sendiri, yaitu sistem nada sendiri, sistem tangan nada, sistem harmoni, melodi, ritme yang itu bisa memperkaya dunia musik klasik ya, yang nggak hanya irama waltz, irama 4/4 segala macam gitu loh, dan juga bukan tipe jazzy segala macam. Itu elemen yang akan memperkaya dunia musik gitu loh. Dan asli dari daerahnya sendiri, karena musik itu kan cerminan dari bahasa dan dari cara hidup, cara berpikir orang-orangnya ya. Kita punya bahasa daerah ada ratusan gitu, dan dari bahasa daerah itu melahirkan struktur ritme dan struktur melodi yang berbeda gitu loh. Nah, kalau dibanding musik klasik, apa tantangan dalam menggarap menerjemahkan musik etnik ini, Mas? Itu saya bikin jadi musik klasik ya, di mana musik itu ditulis dengan partitur. Jadi sebenarnya ini adalah kontribusi besar terhadap musik klasik dunia gitu loh. Itu aja sih. Jadi ya itu materialnya itu yang saya bilang tadi. Mas, kalau di Indonesia ini musik klasik kan cenderung elit gitu ya Mas, artinya sebagian orang yang bisa menikmati. Apakah upayanya Mas Ananda untuk menggali musik-musik Nusantara ini dikemas menjadi musik klasik? Bisa banget sih. Saya lihatnya bisa banget ya. Apalagi itu konser-konser yang sekarang dengan online yang diadakan oleh Dirjen Kebudayaan tuh yang nonton puluhan ribu ya. Iya. Orang dalam negeri juga nonton. Itu bukan proses yang cepat sih. Gitu. Jadi itu proses yang memang lambat, tapi ya kita harus mulai. Dan kalau nggak mulai ya kapan lagi? Iya, gitu. Jadi kalau dibilang emang musik klasik belum diterima, ya emang belum. Tapi ini cara kita memulai supaya nanti bisa ngomong sudah. Iya. Kalau nggak dimulai kapan lagi? Betul. Iya. Iya. Dalam menggarap proyek ini kan Mas Ananda berkolaborasi. Yang sudah dilakukan dengan siapa saja selama, dan apa yang menjadi dasar pemilihan mitra kerja? Kolaborasi sih udah dengan ratusan orang ya. Jadi dengan siapa aja tuh susah ngomong. Tapi basically dengan para pemenang kompetisi saya, pianis, juga vokalis, juga saya punya kompetisi juga untuk musik chamber groups, jadi musik kamar ya di Spanyol. Dan itu saya ada beberapa orang Indonesia juga yang ikut di Spanyol. Terus kemudian saya bekerja sama dengan para sastrawan juga. Tadinya sastrawan di luar negeri karena saya tinggalnya memang di Spanyol, tapi sejak ada internet kan saya jadi bisa berhubungan dengan sastrawan Indonesia. Jadi dulu dengan Pak Sapardi Djoko Damono, almarhum, Eka Budianta, Hasan Aspahani, terus ini saya sedang ngefans banget dengan Umbulan Duparangi. Yang meninggal kemarin ya. Meninggal kemarin, dan saya sayang sekali belum sempat kontak beliau ya. Gitu. Tapi gara-gara beliau meninggal jadi banyak saya dapat banyak
di internet, lihat puisi-puisinya, dan terus jadi aduh kok bagus banget gitu, dan sayang banget saya nggak kontak beliau, jadi saya bikin musik juga dari karya-karyanya. Banyak banget sih. Jadi sebetulnya sih sama aja dengan musik etnik, di mana itu menjadi material sumber inspirasi. Nah ini puisi juga jadi sumber inspirasi itu. Mas, kalau responsnya sendiri di luar negeri maupun di dalam negeri gimana Mas, idenya Mas Ananda mengemas musik-musik etnik ini? Responsnya ya bagus, artinya bisa dilihat dari jumlah viewers di YouTube, sosial media. Sekarang semua indikasinya bisa dilihat dari situ ya. Ya betul. Itu sih. Nah, kalau pembuatan video itu sejak kapan dimulai? Itu sejak tahun lalu, karena sebenarnya Pak Hilmar Farid itu pengen saya bikin konser-konser di tempat-tempat yang bersejarah, misalnya Candi Prambanan, Trowulan, Majapahit segala macam. Tapi terus datanglah pandemi, jadi Pak Hilmar Farid bilang ya udah kita pending sebentar, nunggu sampai pandeminya kelar, dan nggak kelar-kelar. Terus akhirnya bulan Mei tahun lalu beliau bilang ya udah kita bikin online aja gitu. Jadi ya itu blessing in disguise sih, karena terus kemudian kita bisa nggak terpaku di satu tempat ya. Artinya Trowulan itu kan situsnya banyak ya. Kalau kita konser di sana kan kita cuma naruh piano di satu tempat terus udah gitu loh. Dan penontonnya paling berapa ratus ya. Nah dengan konser online ini jadinya bisa ditonton oleh penonton dari luar negeri yang saya bilang tadi jumlahnya sampai 10.000 lebih ya. Dan itu jadi memperkenalkan Indonesia di luar negeri beneran, karena mereka lihat itu gitu. Dan ini konser-konser online itu kan orang tuh harus dituntut untuk terus nonton kan. Jadi visualnya juga harus bagus gitu loh. Lain dengan konser online or offline, konser langsung di mana orang emang duduk kan. Mau berdiri mereka kan mikir-mikir dulu, ntar gangguin orang sebelahnya. Kalau ini kan orang nonton sendiri di rumah, dia mau pipis kayak mau minum, mau bikin kopi kayak segala macam terserah gitu. Makanya kita harus punya visual yang kuat, visualisasi yang kuat. Makanya terus yaitu kita jadi secara nggak langsung memperkenalkan kejayaan dan keindahan nilai sejarah Indonesia ya. Nah kemarin itu kan selain di Prambanan, kemudian Trowulan juga di Muaro Jambi. Nah dalam pengambilan gambar itu di satu lokasi apakah pindah-pindah atau statis saja? Pindah. Oh. Iya. Berarti pianonya itu dibawa terus ya Mas, grand pianonya? Iya, dan kita syuting selama seminggu ya. Oh. Ya. Nah untuk pengambilan gambar itu dia bernarasi nggak Mas? Artinya misalnya dari tempat ini ke tempat ini kenapa di bernarasi dong. Jadi semua itu dirangkum, kita bikin narasinya, kita bikin semacam bukan semacam, memang storytelling dari sejarahnya, apa hubungannya dengan musiknya, apa hubungannya dengan misalnya waktu di Trowulan saya hubungkan dengan Machu Picchu di Peru. Bahwa itu abad yang sama. Periode yang sama, dan kemudian saya tunjukin apa yang terjadi di Peru lewat musik. Gitu. Jadi ini juga semacam diplomasi kebudayaan. Iya, betul. Keren banget. Nah, untuk yang proyek sekarang ini Mas yang di Toba itu kalau nggak salah ada sekitar seminggu ya syuting ya Mas Ananda ya pindah. Seminggu. Nah, sejauh ini saya orang Batak Mas. Pasti Mas Ananda belajar tentang Toba, tentang kaldera dan etniknya. Nah, itu bagaimana Mas lakukan dalam menggali informasi sebanyak mungkin sebelum perform di Toba nanti? Iya, banyak bicara dengan teman-teman yang dari sana tentu aja, tapi juga internet sekarang sangat membantu ya. Google. Tapi di sana tuh saya memfokuskan terhadap bagaimana orang-orang Batak, orang-orang Sumatera Utara itu menggunakan musik sebagai bahan ekspresinya. Dan terus kemudian saya mengangkat figur Cornel Simanjuntak, Alfred Simanjuntak, dan Liberty Manik sebagai 3 tokoh penulis lagu yang terkemuka ya. Dan bagaimana musik mereka tuh bisa diinternasionalisasikan gitu. Terus kemudian secara sepintas juga saya mengangkat sastrawan Sitor Situmorang. Nah jadi Nusantara dari lagu-lagu daerah sana yaitu Rambadia dan Sigu Lempong.
Ya, artinya karya dari komponis Liberty tadi, Alfred sama Cornell akan dimainkan juga di sana. Iya. Oh. Dan Liberty Manik. Liberty Manik ya. Dokter dari Jerman. Ya, dan kalau nggak salah ada satu lokasi nanti akan main di kelahirannya si Singamangaraja ya, Bakara. Mas ya, di Bakara itu. Ya. Nah, Ya. itu untuk setting narasinya maupun pilihan lagunya, bagaimana Mas Ananda memilihnya? Itu dengan lagu-lagu daerah sana ya. Ya. Itu. Tapi nanti saya juga akan ketemu dulu dengan orang sana. Jadi sehari itu pagi hari itu saya akan bicara dengan orang lokal sana untuk kemudian bikin narasinya. Tapi saya udah punya gambaran, tapi nanti untuk narasinya tuh baru di sana secara konkret ya. Yang pasti Singamangaraja itu hero yang dulu Maharaja, tapi oleh orang Batak sekarang sudah semakin dilupakan, terutama karena pengaruh misi Kristen. Oh oke. Ya. Ya, semoga ini bisa mengangkat kembali. Iya. Nah, Mas Ananda akan main piano live gitu ya, kemudian di syuting atau direkam dulu, hasil rekamannya diolah, gitu ya, Mas? Itu ya main tapi dengan editing ya. Iya pasti. Jadi nggak sekali main, Iya. diulang-ulang dan pakai editing gitu. Iya. Dan ini pertama kali ke Toba? Enggak tentunya ya, Mas? Atau... Enggak, kalau ke Toba untuk jalan-jalan udah 3 kali ya. Tapi untuk artinya udah bisa. Dan banyak tempat sekarang tuh yang saya belum pernah ke sana. Bali G gitu tuh saya belum pernah ke sana. Gitu. Jadi waktu itu emang ada tim survei, selalu ada tim survei, baik dari Digbud maupun dari tim video saya yang ke sana. Terus kemudian di sana ya bikin video gitu supaya saya lihat gitunya. Sebenarnya ada satu tempat yang view-nya keren banget, tapi secara teknis akan susah dijangkau, apalagi bawa piano, keren ya. Dia bukit, 4 bukit gitu ya, di bawahnya Danau Toba, namanya Holbung. Itu keren banget. Saya juga baru pertama kali ke sana. Oh iya. 3 bulan ini lalu. nggak tercover kayaknya nggak. Tapi kita selalu ada penyanyi sih. Misalnya saya kan bikin musik dari situ-situ orang tuh. Sebenarnya bisa tuh kalau ke sana. Kami dulu ke Danau Kelimutu di Flores kan juga piano nggak bisa ke sana. Jadi kita bawa pianisnya, vokalisnya aja. Oke. Gitu dengan musiknya ya lewat speaker ya. Tapi nanti dijadiin satu gitu. Ya. The magic of editing. Mas, pilihan Toba sendiri apakah ada latar belakangnya gitu kan? Habis Jawa, Toba, kenapa nggak ke Sulawesi atau di Flores gitu? Kita maunya sih cover sebanyak mungkin dan ya jadi tergantung urutannya aja. Urutannya sih rada random ya. Tapi kita maunya sih tercover semuanya dan karena nggak bisa sekaligus ya satu-satu gitu loh. Dan saya lihat ini kan nggak cuma pianis ya Mas, ada violin juga gitu ya Mas untuk. Iya, itu mereka dari Sumatera Conservatory, dan kemudian juga ada salah satu direkturnya itu orang Amerika, Edward Van Ness di sana. Jadi kita juga ada semacam diplomasi dengan Amerika lah, main musik Amerika, ada puisinya Robert Frost juga. Itu sih. Kalau yang Sitor, puisi yang mana Mas yang akan di... Surat Kertas Hijau dan Malam Kebumen. Keren. Kalau Surat Kertas Hijau itu yang paling terkenal kan? Iya. Salah satu yang paling terkenal. Favorit saya juga. Saya juga suka. Nah, ini launching untuk YouTube videonya nanti ini ada di momen tertentu nggak Mas? Kapan gitu sudah dijadwalkan? Belum. Jadi kita mau bikin dulu 3 video. Kira-kira nanti bulan Agustus ya. 3 video ini, jadi di sana terus di Labuan Bajo sama di Pulau Banda. Berarti di daerah-daerah wisata super prioritas ya antara lain ya Pak, Mas ya, Labuan Bajo dan Toba ya. Nah selain dengan violis dari itu tadi yang Sumatera Conservatory, dengan siapa lagi akan main? Dengan Nicodemus Lucas, itu penyanyi Surabaya yang dulu menang kompetisi Ananda Sukarlan, udah 2013, tapi sekarang dia ya karirnya udah lumayan mapan ya. Dulu menang waktu usia berapa belas tahun gitu.
Dia sekarang udah 20-an tahun. Nicodemus Lucas, terus pemenang yang tahun ini kompetisi yang juga diselenggarakan oleh Dirjen Kebudayaan Vetalia pribadi. Vetalia tuh juara 2. Gitu. Nanti juara pertamanya akan nyanyi di Banda, Pulau Banda. Jadi berkesinambungan ya, ada lomba dan kemudian mereka itu semua berkesinambungan. Ya, keren Mas. Iya. Anak-anak itu tujuannya untuk memperkenalkan juga musikus-musikus muda. Pertama memetakan, terus kemudian memperkenalkannya ke publik setelah mereka dites ya itunya kemampuannya. Dan boleh juga anak kami Mas ikut lomba Ananda Sukarlan, soalnya mereka beberapa kali ikut lomba kompetisi sih, tapi belum pernah Mas Ananda. Nanti biar kami sertakan. Mas, tentang ini musikalitas orang Batak dalam penilaian Mas Ananda seperti apa? Itu yang tadi saya bilang, orang Batak tuh seperti punya satu spesialitas di mana mereka membutuhkan nada ya, melodi untuk berekspresi. Seperti kebutuhan naluriah gitu ya. Makanya lagu-lagu Batak tuh juga saya suka karena seperti satu dorongan, seperti gunung api yang emang harus meletus gitu loh dari dalam gitu loh. Makanya saya juga punya Rapsodia Nusantara sampai 2 ya dari Batak, yaitu Rapsodia yang berdasarkan Rambadia dan berdasarkan Siku Lempong. Terus ada juga sebetulnya ada berdasarkan itu loh Asing Sing So. Lagunya apa tuh? Itu sama itu sih, ada beberapa lagu Batak yang saya sangat dekat di hati, walaupun saya orang Jawa, nggak ada Batak-Bataknya ya. Sama Mas, nggak ada Bataknya saya. Dia Jawa, saya Batak. Itu menarik banget, kontribusi Mas Ananda ini kan luar biasa ya untuk mengembangkan potensi musik-musik daerah, terutama ngemasnya. Kita ini kan ngemasnya yang agak susah ya, beda dengan orang-orang. Memang itu yang kita harus pikirkan, karena ya seperti dari dulu kita produser kopi misalnya, biji kopi segala macam, tapi itu biji kopi harus diproses dulu di luar negeri, terus kemudian kita minum sebagai cappuccino, espresso, segala macam, americano segala macam, padahal itu kopi kita gitu loh. Nah ini sama, kita tuh punya lagu-lagu daerah yang paling kaya sedunia, dan dengan sistem yang tadi saya bilang paling unik ya. Tangan nada tuh banyak yang nggak ditemukan di belahan dunia lain, sistem ritmenya, sistem melodinya segala macam, tapi kita nggak bisa memprosesnya untuk bisa berkomunikasi dengan dunia luar gitu. Itu kita harus bisa mengemasnya, memprosesnya. Dalam hal saya dalam musik klasik ya, saya berharap semoga orang-orang kayak misalnya Joey Alexander gitu bikin dalam musik jazz. Sampai sekarang belum gitu, mungkin karena dia juga udah terlalu dini untuk pergi meninggalkan Indonesia gitu. Tapi nanti saya yakin suatu saat itu dia akan bikin itu dalam dunia jazz ya. Ada juga Alexander Gurning ya Mas, pernah dengar Mas, di Eropa juga, di Belgia. Alexander Gurning, dia peranakan sih, bapaknya Batak, ibunya orang Polandia. Nah itu musik klasik tulen gitu Mas. Nah dia sih sebenarnya senang berkolaborasi dengan musisi Batak. Cuma ya itu jalurnya yang nggak tahu gitu, seringkali begitu bentuknya. Jadi banyak sih musisi kita yang bagus gitu ya Mas ya sebenarnya ya. Tapi kalau Mas Ananda ini kan ada kompetisinya, terus kemudian pemenangnya juga dilibatkan untuk proyek-proyek selanjutnya. Itu kan artinya tidak berhenti di situ ya, bakat seseorang itu kan Mas ya. Iya dong, itu semua harus jadi infrastruktur yang menjadi ekosistem yang solid ya. Kalau enggak kita nggak bisa sebagai bangsa kita nggak punya sesuatu yang ditawarkan untuk ke dunia luar ya dalam bidang seninya gitu. Tentang itu tadi yang disebut oleh beliau ini, Alexander Gurning, dia pianis dunia, peranakan Batak jauh di Polandia. Dia muridnya Maria Algerich dan mereka bermitra sampai sekarang. Nanti bisa Mas cari di. Nah, pernah kita interview, dia sangat ingin berkolaborasi dengan musisi Indonesia. Nah, cuma nggak tahu jalurnya mungkin. Nanti bisa kita sambungkan. Kalau itu dia beberapa kali dia sering mentrace leluhurnya Mas ke
Parapat ke Danau Toba. Nah, dia sempatkan berkolaborasi dengan musisi lokal begitu. Tapi ya itu sampai situ aja, tidak dalam bisnis gitu. Hanya jam session kalau dia pulang. Tentang ini Mas, world music kan berkembang semakin lama semakin melebar kan. Nah, kenapa dari kita tidak memberi kontribusi kecuali Mas Ananda? Apa yang terjadi sebenarnya? Kurang memperhatikan. Nggak tahu, saya sih berkontribusi apa yang bisa saya kontribusi aja ya. Itu aja, dan ya itu membangun ekosistem dengan cara kompetisi yang sejak 2008 kami udah bikin, dan sekarang baru diambil alih oleh pemerintah karena sistemnya udah jelas gitu loh. Terus kemudian yaitu turunannya, yaitu konser-konsernya segala macam itu semua harus jadi satu, dan sistemnya tuh harus sangat yaitu sistematis, dan ya kita ngerti dari memproduksi musiknya sampai mempromosikan musiknya. Itu semua memang butuh waktu bertahun-tahun, dan butuh kerjasama dari banyak orang, nggak hanya dari satu orang aja ya. Makanya saya sih sangat berterima kasih dengan Mas Nadiem dan dengan Pak Hilmar Farid juga untuk mau mengambil alih ini sistem yang kami udah buat sejak dulu gitu. Jadi kan Mas butuh stamina yang panjang nih Mas ya, karena kan kelihatannya nggak seperti misalnya musik-musik pop atau ya kalau di kita dangdut gitu ya, cepet gitu berkembangnya, tapi musik klasik dengan mengemas unsur etnik itu kelihatannya agak susah dicerna atau bagaimana ya Mas? Nah, kalau gambarannya Mas Ananda ini apa sebenarnya impiannya gitu Mas? Kelak gitu, mungkin 10 tahun. Sebenarnya ya supaya Indonesia tuh diterima musik klasiknya dan memiliki identitas yang kuat ya. Supaya bisa diterima di dunia internasional, kita nggak bisa cuma ikut-ikutan aja. Kita harus punya identitas yang kuat. Saya kira sih itu aja. Intinya itu, karena semua negara bisa diterima karena mereka menawarkan sesuatu yang baru, yang berbeda, yang yaitu identitas. Nggak bisa kita sebagai orang Indonesia mainnya Tchaikovsky, Beethoven segala macam. Ya bisa, tapi bedanya apa nanti gitu. Dan apakah kita bisa sebagus mereka juga gitu. Musik klasik kan sudah lama berakar di Indonesia sebenarnya, jauh lebih dulu dibanding jazz lah katakan ya. Nah, tapi kenapa sekarang keadaan berbalik, jazz justru lebih memasyarakat sehingga ada festival jazz di Bromo di mana-mana, sementara klasik tidak. Aku nggak tahu. Padahal les klasik itu di mana-mana ada di kota-kota besar di Indonesia. Les jazz jarang. Enggak, karena les musik klasik itu kadang-kadang kualitasnya nggak terjamin ya. Artinya semua orang bikin aja sekolah musik, dan saya rasa Indonesia itu mungkin negara dengan jumlah sekolah musik les musik terbanyak di dunia. Di sini di hampir di tiap pengkolan tuh ada sekolah musik gitu. Tapi kualitasnya yang belum terjamin. Jadi makanya banyak malah yang sesudah les musik jadi malah ya kok ternyata begini gitu loh. Itu sih. Bapak maaf, saya tuh udah ditunggu. Oke Mas. Terima kasih banyak waktunya semoga, ya Mas ya. Semoga udah cukup ya. Cukup ternyata sudah. Selamat bekerja. Selamat bekerja dan mengabdi untuk negara Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Nice trip, ya. Kami akhir ya Mas. Terima kasih. Yuk. Bye.